Di tengah gerimisnya kota Jogja, di bawah sedihan aku yang gak lolos gitu, yang aku udah tahu kayaknya aku gak bakal lolos gitu kan. Tapi di situ tuh aku berdoa, kayak gak berdoa sih sebenarnya, cuma di dalam kayak, ya Allah, masa aku gak dikasih kesempatan sih kayak jadi honorer dulu, kayak di dinas gak apa-apa deh gitu. Yang penting aku tuh belajar gitu. Yang penting tuh aku bisa tahu kalau kerja di kayak gitu tuh kayak gimana sih gitu. Dan langsung dikasih di Januarinya. Masya Allah. Tapi banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil waktu selama aku jadi honorer gitu. Soalnya aku bersyukur banget aku bisa kerja setidaknya di dinas. Buat aku tuh kayak berharga banget, karena sebenarnya ya sekecil apapun yang pernah kita ucapkan, yang pernah kita pikirkan, itu tuh jangan-jangan akan terjadi di masa depan gitu, akan terkabul. Karena aku inget banget waktu aku nggak lolos ya, aku di mobil di jalanan Jogja. Nggak lolos yang pertama, Kak? Aku nggak lolos yang pertama itu. Terus aku di mobil Gojek di Gokar itu, karena ada rintik hujan di jalanan Jogja gitu kan. Seduh di situ banget aku gitu berdoa, ya Allah, apa ya gak aku dikasih kesempatan untuk sebentar ya. Ini WA aku. Oke, tar. Pokoknya di tengah gerimisnya kota Jogja, di bawah sedihan aku yang gak lolos gitu, yang aku udah tahu kayaknya aku gak bakal lolos gitu kan. Tapi di situ tuh aku berdoa, kayak gak berdoa sih sebenarnya, cuma di dalam kayak, ya Allah, masa aku gak dikasih kesempatan sih kayak jadi honorer dulu, kayak di dinas gak apa-apa deh gitu. Yang penting aku tuh belajar gitu. Yang penting tuh aku bisa tahu kalau kerja di kayak gitu tuh kayak gimana sih gitu. Dan langsung dikasih di Januarinya. Masya Allah. Didengar gitu ya, kayak ya ampun, aku tuh kayak, gue tuh tidak memohon ya, gue tuh kayak hanya berkata gitu, yang curhat ya, dan langsung dikasih. Amazing banget gitu kan. Aku langsung, Masya Allah. Itu mungkin orang-orang juga gak akan menyangka. Aku sendiri aja aku gak menyangka. Karena aku tuh gak punya kedekatan dengan siapapun ya gitu, kayak nggak ada orang dalam ya. Keluarga aku tuh ya nggak ada yang kerjanya di pemerintahan gitu kan. Makanya aku tuh sedikit untuk kayak daftar honorer itu, tapi ya alhamdulillahnya dapet. Terus selama jadi honorer, ya udah deh, aku nyobain lagi ya untuk yang kedua kalinya waktu itu di Jawa Barat. Tapi belum dapat lagi. Baru deh kali aku mencoba, akhirnya mendapatkan. Alhamdulillah, setelah sekian lama penantian ya, Kak. Jadi emang dari awal itu planningnya udah emang pengen jadi PNS ya, Kak, cita-citanya? Sebenar-benarnya tidak ada niatan aku jadi kayak aku harus jadi PNS gitu, gak ada. Cita-cita aku waktu itu aku nulis waktu kita apa tuh PMDK apa gitu yang di ITB tuh kan, di tahun pertama kita suruh nulis kan keinginan kita, cita-cita kita tuh apa dan gitu. Ini ya, SSDK. Ya betul. Strategi sukses di kampus. Nah ya betul, itu aku ingat di kertasnya itu aku tulis aku pingin jadi ahli botani. Ya. Gitu. Mana nih? Freezing. Hilang dia. Tapi Eka. And then, Kak. Nah, terus aku tuh mencari pekerjaan yang menurut aku tuh
termasuk ke dalam bidang aku gitu loh. Jadi kalau mau dibilang ideal apa namanya, nggak sesuai sama keinginan kita gitu ya, pokoknya aku tuh harus yang sesuai dengan jurusan aku gitu. Aku nggak akan milih bank, aku nggak akan milih itu, bukan karena aku nggak suka atau nggak merendahkan itu, tapi aku mencoba untuk kalau bisa aku bekerja di bidang yang aku mau gitu, yang pertanian. Makanya tuh lurus sesuai sama jurusan ya Kak berarti. Betul. Soalnya kayak emang waktu dulu kamu tuh emang milih ya rekayasa pertanian itu adalah keinginan peminatan ya kan. Iya. Aku dari awal lulus aku udah memilih aku mau masuk rekayasa. Aku gak mau masuk yang mana-mana gitu. Padahal aku juga cari peluang sih. Terus aku kepo, kenapa kamu dari SMA tuh udah menentukan, sudah memilih rekayasa pertanian? Apa yang bikin kamu yakin di situ? Emang gambaran kamu kayak gimana sih tadi? Sebenarnya aku hanya memilih namanya peluang. Oke. Jadi aku tuh bukan yang kayak big planner gitu, kayak aku memilih ini karena aku tuh menginginkan aku akan menjadi ini, enggak. Iya. Waktu itu aku ada kesempatan gitu kan. Aku udah fix nih di antara ITB atau IPB. Iya. Udah. Lalu aku pilih ITB karena itu adalah restu dari orang tua turunnya ke ITB. Oke. Tapi aku ngasih syarat kalau misalnya aku mau di ITB, aku akan memilih jurusan yang aku mau. Oke. Nah, jurusan yang aku mau itu yang kurang lebih banyak tentang biologinya tuh, ilmu tentang ilmu alam, ilmu tumbuhan, tanaman gitu kan. Ilmu hayati lah ya. Ya. Terus aku langsung lihat ke ITB, kan waktu itu pilihan fakultasnya cuma 12 atau 11 gitu. Aku sortir satu-satu kayak, nggak mungkin gitu, FTMD nggak mungkin, FTI nggak mungkin gitu kayak. Terus ada yang menarik perhatian itu SITH kan? Ya. Teknologi hayati kan? Itu aku milih pertama kan lihat ada sains sama rekayasa. Ya. Terus itu aku lihat di buku ini tahu, jadi kayak di sekolah itu tuh kita dikasih buku gitu tebel banget, itu tuh isinya tuh semua jurusan di universitas. Jadi kalau misalkan di UGM jurusan apa aja, di ITB jurusannya apa aja itu ada. Jadi aku di situ langsung lihat ke ITB ada SITH, aku milih SITH sains dulu, pertama sains dulu kan. Iya. Kayak ada biologi gitu kayak, kayaknya aku gak pingin deh gitu kan, gak pingin biologi sama mikrobiologi. Terus di situ aku ada peluang lihat rekayasa pertanian sama rekayasa kehutanan tuh. Dan ternyata peluang terbuka lebarnya lagi adalah itu jalur peminatan. Jalur peminatan kan kalau kita dari awal udah milih itu jurusan, kita tuh kayak memang udah kelihatan niat banget mau daftar di situ gitu, dan nggak akan dipindah ke jurusan lain gitu kan. Iya. Terus ya udah milih, dan ternyata alhamdulillah ya aku keterima. Jadi ketika tahun pertama aku kuliah di ITB, aku udah tahu aku akan kuliah di jurusan rekayasa pertanian. Sebenarnya waktu tingkat 1 tuh udah ada gambaran belum sih kesananya mau jadi ASN gitu? Atau sebenarnya sebelumnya tuh Eka tuh pengen jadi apa sih? Kan tadi diceritain tuh pengen jadi botanis. Sebenarnya tingkat 1 tuh aku nggak kebayang jadi ASN. Jadi ASN pun itu kan bukan aku pengen besok aku harus jadi ASN gitu. Enggak juga sih. Cuma yang jelas kalau misalnya ASN itu kan kita bisa milih. Dan itu sesuai sama jurusan kita kan. Iya. Nah, selama aku milihnya itu sesuai sama jurusan aku, ya akan aku pilih.
kesempatan yang datang ke aku itu adalah jadi ASN, kayak perusahaan swasta tuh aku nggak pernah dapet sama sekali. Kayak aku daftar satu pun tuh nggak ada yang dapet gitu. Kayaknya memang aku nggak ada skillnya sama sekali gitu kali ya. Kan biasanya yang banyak buka tuh di apa itu, marketing atau R&D. Iya. Nah biasanya kan kayak gitu. Cuma aku tuh nggak ada yang dapet gitu. Dan kesempatan yang datang ke aku tuh ya yang ASN doang gitu kan. Apalagi aku sekarang apalagi waktu tahun kuliah itu aku belum mikir apa aku nanti. Pikirku dulu aku akan bekerja di mungkin kayak sawit gitu atau apa gitu. Gue yang perusahaan pertanian besar gitu ya, namanya anak masih kuliah gitu ya. Inginnya tempat kerja yang bonafit gitu. Penuh dengan ekspektasi gitu ya dulu tuh. Iya gitu. Tapi ternyata setelah terjun ke dunia kerja tuh gitu sulit mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Ya emang ngerti banget kok. Dan kayak jalan hidup yang terpampang di depan mata adalah berarti jadi ASN ya kayak. Dan nge-freeze ya? Ulang. Potong. Dan berarti emang jalan hidup yang tersedia di depan mata itu adanya ASN ya. Jadi kayak Eka jalan aja ke situ gitu. Dan alhamdulillahnya dapat. Iya, begitu. Kalau konsepnya jadi kan ini ya, kalau kita tuh tahu sebagai ASN itu kebanyakan sih kayak beberapa orang yang aku temui juga, mereka tuh pengen jadi ASN karena gaji, karena let's say masa tuanya tuh terjamin gitu. Tapi kalau buat Eka sendiri itu bukan sesuatu hal yang utama gitu ya. Kalau buat aku tuh di pikiran aku ya ini sekarang ya, nggak tahu nanti. Iya. Nggak tahu nanti apakah pola pikir aku akan berubah gitu, karena aku juga baru dapat gajinya kan beberapa bulan yang lalu gitu ya, baru 2 bulan gitu. Cuma kalau dari aku, karena aku udah dari awalnya tuh aku dulu honorer gitu ya, jadi aku udah tahu pekerjaannya kayak gitu, terus dan aku terbiasa dapat gaji yang di luar ekspektasi gitu kan, di luar ekspektasi aku sebagai seorang mahasiswa lulusan dari universitas. Saya dapat gaji segitu yang disamaratakan dengan jenjang pendidikan yang di bawah aku. Tapi ya karena udah terbiasa gitu, jadi aku nggak ada gambaran untuk aku jadi PNS itu biar nanti pensiunan. Itu terutama nggak ada sih di pikiran aku, karena aku mikirnya ya sama sebenarnya sama kayak kita kerja di perusahaan swasta gitu misalkan. Ya kalau kita nanti nabung, kita akan bisa punya pensiun untuk diri kita sendiri. Iya. Cuma bentuknya kita nggak tahu gitu loh. Gitu kan. Jadi kayak kalau masalah urusan gaji sih, banyak pekerjaan lain yang gajinya lebih gede daripada menjadi ASN. Iya. Terus kalau terkait pensiunan gitu-gitu, kalau aku sih lebih karena menjadi ASN itu untuk ngerubah status aku yang dari honorer, ibaratnya pegawai yang tidak tetap, yang kamu bisa dipecat kapan aja gitu kan. Karena kita berdasarkan SK kepala dinas gitu, bukan SK dari resmi gitu kan. Aku hanya merubah status aku dari tidak tetap menjadi tetap gitu loh. Itu aja target aku tuh menjadi ASN itu, untuk merubah status pekerjaan dari tidak tetap menjadi tetap. Dan kalau udah jadi ASN secara resmi kan kayak job desk pekerjaan kita juga jelas. Terus apa yang kita dapatkan itu memang sudah tertera gitu kan. Jadi kayak semuanya itu memang udah sesuai sama prosedur lah, udah sesuai sama kamu punya segitu, sesuai sama pekerjaan kamu segitu gitu. Ya aku nggak mengharapkan kayak aku akan hidup sejahtera kalau aku menjadi gitu, aku menjadi ASN. Aku sih nggak kepikiran ke situ. Aku kayak hanya untuk
memperjelas status pekerjaan. Oke. Dan yang sesuai juga ya sama background pendidikan ya Kak? Iya, alhamdulillahnya aku dapet yang sesuai background pendidikan tuh. Jadi ilmunya insya Allah bermanfaat ya Kak? Amin. Soalnya kayak banyak juga loh dari rekayasa pertanian dari jurusan kita yang pindah ya ke dunia lain, kayak ke perbankan, aku juga mikir namanya kerja itu kayak udah nggak mikirin apa namanya idealisme yang kita pengen. Ya udah kayak idealisme tuh kayak gugur sudah bila kita membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi diri kita gitu. Kayak ya udahlah. Iya benar. Kayak kita tuh apa ya? Melihat dunia nyata, berhadapan dengan dunia nyata, bahwa di dunia nyata tuh kita harus bertahan hidup, dan untuk bertahan hidup kita butuh duit. Betul. Iya enggak sih? Kenyataannya itu. Iya sih bener. Orientasi